Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sukses buat Anda para pencinta burung murai batu. Pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan Anda semuanya bagaimana agar kita bisa menciptakan trotolan-trotolan yang banyak ya. Ini di samping saya ini kemarin alhamdulillah ya 3 netas semua ya. Trotolannya sehat dan semoga bisa seleksi alam. Dan ada sekarang di kandang nomor 6 ya, dengan saya itu ada 4 ya, 4 poin ya, 4 bisa netas semuanya ya. Nanti kita tengok ya kandang. Para kejauhannya Anda, bagaimana agar indukan burung kita itu bisa bertelur dengan maksimal ya, bertelur dengan maksimal. Itu memang harus kita usahakan. Kita berdoa, tapi juga kita harus ikhtiar dengan mengasih makanan, menu makanan yang diperlukan ya. Yang jelas ketika kita berternak ya, rekan-rekan terutama para pemula ya, yang pertama kita harus semangat ya, semangat dulu, semangat ingin beternak, semangat ingin melestarikan burung kesayangan kita ya, murai batu ya. Nah, dengan semangat insya Allah semuanya akan terasa ringan. Lalu yang kedua harus senang dulu ya, kita harus senang dengan peternakan kita harus senang dengan burung-burung kita ya. Yang namanya orang senang, orang cinta itu udah nggak ada hitungan apa-apa ya, penting kita senang kayak gitu, senang melakukan hal ini ya, itu harus senang ya. Hobi kan suatu yang menyenangkan ya, yang dilakukan dengan senang, itu hobi, bukan adanya paksaan ya. Lalu yang ketiga harus konsisten. Orang beternak itu harus konsisten, harus disiplin ya. Harus disiplin. Biasa jam 6 sudah kita kasih makan, jam 6 sampai jam 7 kita ngasih makan burung murai batu ya, jam-jam itu harus kita kasih. Begitu habis subuh kita ibadah, terus olahraga, lalu kita ke kandang ya. Atau bisa juga di kandang kita sambil olahraga, boleh lah kayak gitu ya. Jadi harus konsisten, harus disiplin ya, harus disiplin. Air nggak boleh telat ya, air nggak boleh telat. Makanya kalau Anda beternak, diusahakan airnya yang mengalir ya, mengalir ke kandang kalau memungkinkan, supaya kita air selalu ada di situ dan selalu bersih. Seperti tutorial yang saya sampaikan kemarin ya, tentang membuat kandang dengan sirkulasi air mengalir ya. Jadi harus konsisten, harus disiplin kalau orang beternak. Dalam kita beternak tentunya kita menginginkan menghasilkan trotolan-trotolan yang banyak ya, trotolan-trotolan yang banyak ya, supaya indukan kita itu bisa bertelur dengan maksimal ya, dan menetas juga dengan maksimal ya. Seperti ini ya, dengan saya ini kemarin, ini kandang nomor 1 ya, nelor 3, alhamdulillah netas semua. Dan alhamdulillah sampai saat ini nih ya, trotolan kita ini
sehat-sehat semuanya ya, sehat-sehat semuanya nih, ada 3 dan ada nanti di kandang nomor 6 ya, itu kemarin saya pantau ada 4 ya, ada 4 telur dan alhamdulillah netas semuanya ya. Nanti kita tengok sama-sama ke kandang nomor 6. Alhamdulillah sekarang sudah mungkin 1 atau 2 hari lagi akan kita unduh, akan kita panen. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan Anda semuanya bagaimana usaha kita, ikhtiar kita agar indukan-indukan burung yang kita ternak ini bisa beternak, bisa bertelur, bisa berproduksi dengan maksimal ya, dengan telur yang banyak, dengan kualitas anakan-anakan yang bagus ya, bisa netas semuanya kayak gitu. Tapi sebelumnya kalau memang ini bermanfaat bagi Anda semuanya ya, silahkan subscribe, like, comment, and share ya, karena supaya channel ini bisa berkembang, saya bisa berbagi dengan Anda ya, bisa berbagi pengalaman, kita saling tukar pengalaman agar kita bisa sukses bersama-sama ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke. Para kicau mania semuanya ya, akan apa saja yang harus kita siapkan agar indukan-indukan kita, burung-burung kita bisa bertelur dengan maksimal ya. Saya sekarang ini lagi di depan kandang ya, di depan kandang yang cukup sederhana, tapi alhamdulillah sudah bisa produksi semuanya ya, sudah bisa produksi semuanya. Semua betina-betina yang saya rawat dari awal itu sudah bisa produksi semuanya ya. Begini kicau mania, ada beberapa hal yang harus kita siapkan ya. Yang pertama adalah kondisi kandang ya. Kondisi kandang kita itu harus benar-benar nyaman, burung merasa nyaman di dalam kandang ya. Mungkin suhu, kondisi kandang ya, terus suasana itu harus benar-benar burung merasa nyaman. Burung merasa nyaman di situ, insya Allah akan produksi dengan baik. Itu kondisi kandang. Lalu yang kedua adalah kita memilih indukan yang bagus ya. Milih indukan yang bagus, yang sehat, yang bagus ya, sesuai dengan kemampuan Anda ya. Ada beberapa pengalaman waktu diternak di salah seorang biasa-biasa saja, begitu diternak di pindah tempat di orang lain yang rawat beda, hasilnya pun akan beda ya. Lalu apa selanjutnya setelah itu adalah pakan. Pakannya harus benar-benar mendukung agar indukan burung kita ini ya, indukan murai batu kita ini bisa bertelur dengan banyak ya. Jadi itu sangat, yang namanya pakan, yang namanya menu makanan dalam berternak itu sangat menentukan sekali ya. Yang jelas kita harus benar-benar ekstra memberi makanan terhadap indukan-indukan burung kita ya. Yang pertama adalah kita harus ngasih jangkrik ya. Kita harus ngasih jangkrik, tapi tidak sembarang jangkrik yang kita kasih. Tentunya kita harus mengasih burung kita itu dengan jangkrik-jangkrik yang sehat, yang malamnya itu dikasih nutrisi ya, dikasih makan, asupan makan yang baik ya.
Jadi tidak hanya makan yang ada di kandang jangkrik saja, kadang-kadang tidak dikasih makan apa-apa sehingga jangkrik itu kurang sehat. Ya. Ini pengalaman saya. Kalau saya itu kalau malam itu jangkrik saya kasih makan ya dengan fur yang telah kita campuri dengan berbagai vitamin ya. Jadi kita beli fur ayam ya, beli fur ayam, lalu kita kasih dengan stimulan dicampur, lalu kasih mineral ya. Kasih mineral. Lalu yang setelah itu kita kasih ini, ada beberapa pengalaman waktu diternak di salah seorang biasa-biasa saja, begitu diternak di pindah tempat di orang lain yang rawat beda, hasilnya pun akan beda ya. Lalu apa selanjutnya setelah itu adalah pakan. Pakannya harus benar-benar mendukung agar indukan burung kita ini ya, indukan murai batu kita ini bisa bertelur dengan banyak ya. Jadi itu sangat, yang namanya pakan, yang namanya menu makanan dalam berternak itu sangat menentukan sekali ya. Yang jelas kita harus benar-benar ekstra memberi makanan terhadap indukan-indukan burung kita ya. Yang pertama adalah kita harus ngasih jangkrik ya. Kita harus ngasih jangkrik, tapi tidak sembarang jangkrik yang kita kasih. Tentunya kita harus mengasih burung kita itu dengan jangkrik-jangkrik yang sehat, yang malamnya itu dikasih nutrisi ya, dikasih makan, asupan makan yang baik ya. Jadi tidak hanya makan yang ada di kandang jangkrik saja, kadang-kadang tidak dikasih makan apa-apa sehingga jangkrik itu kurang sehat ya. Ini pengalaman saya. Kalau saya itu kalau malam itu jangkrik saya kasih makan ya dengan fur yang telah kita campuri dengan berbagai vitamin ya. Jadi kita beli fur ayam ya, beli fur ayam, lalu kita kasih dengan stimulan dicampur, lalu kasih mineral ya. Kasih mineral. Lalu yang setelah itu kita kasih ini, kita kasih minum jangkriknya, kasih minum stimulan yang sudah dilarutkan ke dalam semprotan seperti ini ya. Kita semprot tiap malam ya jangkriknya. Ini jangkriknya seperti ini jangkriknya, tapi masih dalam kandang, kita semprot dengan stimulan. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting jangkrik kan pengen minum ya, kita kasih minum ini stimulan. Lalu kita jangan lupa bahwa setelah burung kita ambil anakannya ya, anakannya setelah kita ambil, setelah itu harus diperbanyak cacing ya. Indukan kita harus diperbanyak cacing ya. Ini cacing ya. Sampai bertelur. Kita tiap hari dikasih cacing kalau perlu ya, minimal 2 hari sekali ya. Ini cacing ya, ini adalah cacing. Nah, ini cacing. Ini cacing. Burung-burung kita yang mau bertelur kita kasih cacing. Ini sangat bermanfaat sekali untuk pencernaan supaya burung kita itu sehat. Lanjutnya apa? Selanjutnya kita tidak lupa, kita juga persiapkan seperti ini ya, ulat Hongkong. Harus kita selalu kasih ulat Hongkong di dalam kandang sampai dia bertelur.
ya. Lalu kita juga dikasih dengan roto, ya. Roto ini harus kita kasih walaupun sedikit tiap hari, apalagi indukan itu dalam rangka persiapan untuk bertelur. Begitu anakan murai batu kita ambil dari glodok, ya, kandangnya kita bersihkan lagi, lalu kita kasih asupan makanan yang seimbang. Tadi ada jangkrik yang sudah dikasih stimulan, ya, sudah dikasih asupan makanan. Jangkriknya kan jangkrik makan asupan makanan yang baik, ya, yang cukup. Lalu setelah itu jangkrik akan dimakan oleh burung murai batu kita. Lalu yang kedua adalah jangan lupa cacing, ya. Indukan-indukan kita harus kita kasih cacing sebelum bertelur supaya dalam bertelur itu lancar, ya. Cacing. Lalu yang ketiga adalah ulat hongkong. Ulat hongkong harus kita kasih untuk mendongkrak birahi. Lalu yang terakhir adalah kroto. Makanan itu harus kita persiapkan. Jadi itulah tips supaya burung kita bisa bertelur dengan maksimal. Nanti kita akan menengok ke kandang kita, ya. Nanti kita tengok yang di kandang nomor 6, alhamdulillah bisa 4, ya, bertelur 4, bisa netas semuanya, ya. Jadi kita syukur bisa lebih dari itu, ya. Tapi 4 pun saya kira udah bagus, ya. 4 sudah bagus, ya. Jangan sampai kita bertelur nyampe 6 sampai 5 berapa tapi nggak netas. Di samping burung kita bisa bertelur dengan banyak, juga kualitas netasnya juga harus bagus. Begitu. Jangan sampai telurnya banyak tapi nggak mau menetas. Nah, jadi di samping telurnya banyak juga harus netasnya juga baik. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Netas baik, lalu jadi terotolan yang sehat juga, ya. Nah, terotolan yang sehat juga. Karena semua itu diawali dari telur yang bagus, ya. Kalau telur kita bagus, ya, kualitas telur kita bagus, maka akan jadi anakan yang bagus pula. Karena ketika anakan nggak sehat, ya, telur kita netas, anakannya nggak sehat, kadang-kadang bisa dibuang oleh indukannya. Kita awali dari sebelum bertelur sampai menetas sampai jadi terotolan yang bagus. Ini 6, ya. Sekarang posisi burung lagi meloh anaknya, sudah menetas 5 hari, ya. Coba kita tengok berapa poin anaknya, ya. Oke, kita tengok sama-sama. Ini hari yang kelima, ya. Hari yang kelima, kita lihat sama-sama burungnya dalam keadaan sehat, ya. Itu lagi menunggu indukannya mengambil pakan, minta diloloh. Nanti kita hari ke-8 kita tengok lagi, ya. Ini pada hari ke-8 sudah saya ambil glodoknya, mau saya ambil masukkan ke dalam besek, ya. Kita pindah ke besek, ya. Ini masih dalam glodok. Kalau di sini kita ngasih makannya sulit, nanti kita akan dikasih ke glodok. Nah, ini alhamdulillah, ya, betina ekor 13, pejantan ekor 22, ya. Ini anakannya super, semoga seleksi alam.
baru kita unduh dari Glodok. Ada 4 poin guys, 1 2 3 4 ya. Anakan murai batu pejantan ekor 22, betina ekor 13. Semoga seleksi alam bisa jadi juara guys. Yo.